Saya sering terharu. Saya dapat laporan dari Menteri Sosial, baru datang dari Jawa Tengah. Beliau cerita, karena kita juga dalam waktu dekat akan buka minimal 100 sekolah berasrama yang dialamatkan untuk saudara-saudara kita, rakyat kita yang berada dalam kelompok ekonomi yang paling rendah, desil 1 dan desil 2. Niat ini mungkin akan terwujud dalam tahun ini juga. Menteri Sosial dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah bertekad bahwa 53 sekolah akan digelar bulan Juli ini. Bolak-balik saya katakan, jangan dipaksa. Ya. Berbuat, tapi kita tidak usah ngejar tanggal. Yang penting kita berbuat. Tapi mereka yakin, mereka ingin mendapat hasil terbaik cepat. Saya silakan. Tapi ujungnya nanti saya kira ini akan sangat dirasakan oleh orang yang paling bawah. Tapi kembali kepada prestasi kita selama 6 bulan. Karena ini keputusannya memang dalam waktu 6 bulan, ya, keputusan, kebijakan, mereka sudah kerja, Dikdasmen, Mensos sudah bekerja keras, sehingga kita sudah mendapat tawaran dari bupati-bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Lebih dari 200 bupati wali kota sudah menyiapkan lahan. Karena saya katakan, kalau Pemda siapkan lahan, kita bangun. Dan kita sudah siapkan anggaran, APBN. Ternyata sambutannya lebih dari 200, ya, Mensos. Sudah siapkan lahan. Antara sekitar 5 hektar sampai 8 hektar. Lumayan. Sekolah SD, SMP, SMA 5 hektar saya kira jarang itu di Indonesia. Saya tadinya minta 20 hektar. Maksud saya antusiasme dari bawah. Jadi Dikdasmen sama Kemsos dibantu KL-KL lain merencanakan ini sudah sangat teliti sampai mereka tahu titiknya di mana. Dan ini nanti sekolah-sekolah ini di titik kantong-kantong kemiskinan. Yang paling susah, paling miskin itu kita dirikan. Mereka sudah sampai demikian, mereka sudah tentukan persiapannya sudah cukup matang. Ini saya kira akan dimatangkan 2-3 minggu lagi dan akan dilaksanakan dengan baik. Dan kita sudah merancang biaya pembangunan kampus tersebut yang cukup menurut saya hemat tapi bagus. Kemudian saudara-saudara, salah satu prestasi kita yang dirasakan, yang real dan tidak bisa dibuat-buat adalah bahwa produksi beras dan jagung kita, saya dapat laporan sekarang sangat berhasil, bahkan dibandingkan dengan tahun-tahun terdahulu, produksi kita cukup bisa dikatakan tertinggi. Saya dari Sumatera Selatan, hasil di Sumatera Selatan produksi berasnya yang tiap tahun berkisar 3 juta ton, tahun ini mereka yakini akan mencapai 4 juta ton. Artinya apa? Peningkatan 25%. Saya kira di seluruh dunia ini salah satu prestasi. Dan kita harus mengakui kalau kita berbuat baik, kita jangan kita rendah diri.
Ini prestasi kita. Kemudian serapan pemerintah, yaitu jumlah tonase beras yang sekarang berada di tangan pemerintah, saya dapat laporan, adalah tertinggi sepanjang sejarah NKRI. Belum pernah kita, pemerintah, menguasai, memiliki jumlah tonase beras sebesar sekarang. Saudara-saudara, ini suatu prestasi. Dan ini prestasi bukan datang begitu. Apalagi pertanian. Pertanian itu yang saya katakan tadi, azimut kompas, salah kecil akibatnya buruk. Kita tidak memperhatikan cuaca, El Nino, kekeringan, La Nina. Kita tidak perhatikan krisis pangan. Tapi alhamdulillah pejabat-pejabat kita mengerti, mampu. Saya suka muji-muji, tidak, tapi saya ya namanya kepala sekolah, kalau ada, iya kan, ada yang berprestasi, saya harus kasih tahu itu prestasi, benar nggak? Jadi dalam hal ini saya lihat tim pangan, Menteri Pertanian dan timnya, Menko, semua fokus. Untung aja Menteri Pertanian ada di Jakarta hari ini, hadir. Biasanya saya cari, nggak ada. Di mana Kalimantan Barat, di mana Jambi, di mana? Duanya menteri dan wakil menteri udah hitam sekali. Berarti ini menteri dan wakil menteri mana benar-benar bekerja. Kalau nggak hitam malah saya curiga. Akhirnya Pak Natalius Pigai pengen jadi Menteri Pertanian. Dia nggak usah, dia di ruang AC aja masih. Saudara-saudara, ini suatu prestasi. Saya merasakan, karena hari ini saya terima tadi pagi, saya terima saudara Hun Sen dari Kamboja. Dia 38 tahun jadi Perdana Menteri. Sekarang dia naik jadi Presiden Senat. Ya. Dia datang, yang pertama dia bicara. Ya. Karena tadi yang jemput beliau adalah Menteri Dalam Negeri. Ya. Yang pertama disampaikan adalah kami perhatikan bahwa prestasi Indonesia luar biasa. Produksi berasnya sangat naik sampai berlimpah. Ini akan berpengaruh kepada kita. Karena biasanya Indonesia beli beras dari kita. Tapi tahun ini Kamboja harus cari pasar baru. Karena Indonesia tidak akan import. Benar tadi Mendagri. Datang ketemu saya, itu lagi yang disampaikan. Selamat, sukses. Produksi saudara luar biasa. Kemudian kebijakan-kebijakan yang saudara ambil ya, menjadi perhatian. Kita sih dinilai tidak dinilai, kita hanya kerja, kita tidak mau. Tapi alhamdulillah, ya kan? Dan kita nggak boleh takut. Jadi kalau ibarat kita di kelas di sekolah, ya kan? Kalau kita belajar benar, kita ikut ujian yang benar, nilai kita bagus, pasti ada yang nggak suka sama kita kan? Yang nggak mau belajar nggak suka sama kita, ya kan?
Wah, dia mau lulus sendiri katanya. Padahal belajar, bekerja gitu loh. Kita tidak berbuat yang aneh-aneh, ya kan? Pakai logika. Jadi waktu berapa bulan yang lalu, yang saya katakan prestasi ini, kita bisa surplus produksi Februari, Maret, April, Mei, yang Menteri Pertanian, tidak sedikit jasanya Pak Jokowi sebagai Presiden. Benar Menteri Pertanian? Sekali lagi ini saya bukan ngolor untuk apa, ya kan? Beliau udah di Solo, ya kan? Tapi saya harus katakan, karena itu benar. Beliau masih Presiden. Kebetulan Menteri Pertanian lowong, kosong kan? Iya kan? Pejabat sebelumnya ya ada masalah sedikit, kosong. Saya ketemu Saudara Amran, saya lihat bahwa ini masuk akal. Dan beliau pernah jadi Menteri Pertanian, beliau pernah mencapai swasembada pangan. Saya datang ke Presiden Jokowi, Bapak Presiden, karena Kementerian Pertanian kosong, saya usulkan Saudara Amran Sulaiman. Menteri Bapak, Kabinet pertama.